Selamat pagi adik-adik semua, selamat beribadah pada pagi hari ini. Kita bisa kembali bersama-sama berkumpul untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan menyanyi lagu Aku Anak Terang. Dalam Efesus 5 ayat 8b mengatakan, hiduplah sebagai anak-anak terang. Artinya apa? Kita hidup dengan melakukan yang baik, kebenaran yang baik kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, dan juga hidup yang tidak berdusta, taat kepada Tuhan, firman Tuhan. Kita pujikan lagu ini, dengarkan musiknya, dan kita sama-sama pujikan lagu Aku Anak Terang ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Di rumah terang, di sekolah terang, di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan suka. Di rumah terang, di sekolah terang, di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Ya, sebelum kita melanjutkan pujian kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk ibadah dan memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus tolong supaya kami setiap anak-anak dapat memsiapkan hati dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan juga memberkati kepada Lause yang akan menyampaikannya. Biar kami bisa mengerti, melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ini doa kami Tuhan, kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Ya, adik-adik di rumah bersama-sama dengan kakak adik bagaimana? Hidup dengan damai, dengan rukun? Atau sering masih ada yang suka bertengkar, ada yang suka berebutan mainan? Tuhan inginkan kita hidup dengan rukun yang dalam hal sama lain ya. Kita akan pujikan lagu berikutnya yaitu Rukun Cinta. Satu sama lain bersama dengan teman-teman, saudara-saudara kita hidup dengan rukun yang menyebabkan damai di hati Tuhan. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Rukun cinta satu sama lain, itulah maunya Tuhan. Rendah hati serta ramah tamah, itulah maunya Tuhan. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Tunjukkan, saksikan, Tuhan minta buktinya. Ya, sekarang siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom, selamat pagi adik-adik. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semuanya bersuka cita, semuanya semangat. Nah, saat ini lo semua ajak adik-adik semua untuk berdoa karena kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Bagaimana sikap berdoa? Ya, matanya ditutup, tangannya dilipat, kita berdoa semuanya mengikuti apa yang Lose katakan. Sudah siap semuanya? Oke, kita berdoa ya.
Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami anak-anak Tuhan akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Berkati kami Tuhan, agar kami dapat mendengarkan dan juga memahami cerita firman Tuhan. Berkati Lauserini yang akan bercerita. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Nah, Lause punya sebuah gambar nih adik-adik. Nanti adik-adik tebak ya, kira-kira gambar apa yang Lause akan perlihatkan sama adik-adik. Oke? Kita lihat bersama-sama ya. Nah, semuanya sudah lihat tadi gambar apa yang Lause tampilkan? Benar sekali, gambar sumur. Ada yang belum tahu apa itu sumur? Nah adik-adik, Lause mau kasih tahu ya, semuanya dengarkan ya dengan baik. Sumur itu adalah sebuah lubang yang besar dan juga dalam yang dibuat oleh orang-orang, dan di dalam sumur itu terdapat air adik-adik. Nah, apa kegunaan sumur? Sumur digunakan orang-orang untuk mengambil air adik-adik. Nah, mungkin adik-adik kalau lihat mamanya atau papanya atau adik-adik sendiri mau mandi, itu mamanya kalau mau nyalakan air tinggal dipencet kan, ada tombol yang dipencet. Nah adik-adik, selain itu ternyata ada juga orang-orang kalau mereka mau mandi, mau cuci baju, cuci piring, mereka mengambil airnya di dalam sumur adik-adik. Mereka ambil airnya di dalam sumur. Nah, seperti itu adik-adik. Ada yang pernah melihat sumur? Kalau Lause sudah lihat sumur-sumur. Ada yang pernah lihat sumur? Nah, adik-adik, bicara tentang sumur, Lause jadi ingat nih adik-adik. Ada cerita di Alkitab tentang seorang yang dibuang dalam sumur adik-adik. Wah, kira-kira siapa ya? Adik-adik, ada yang tahu bagaimana ceritanya? Ada yang belum tahu? Oke, kalau begitu kita lihat sama-sama ya bagaimana ceritanya. Nah, kita lihat sama-sama ya adik-adik. Nah adik-adik, masih ingat kan cerita tentang Bapak Yakub dan ke-12 anaknya? Nah saat ini Lause mau sebutkan nama-namanya. Kita sebut bersama-sama ya. Yang pertama ada Ruben, yang kedua Simeon, yang ketiga ada Lewi, yang keempat namanya Yehuda, yang kelima namanya Dan, yang keenam namanya Naftali, yang ketujuh namanya Gad, yang kedelapan namanya Aser, yang kesembilan namanya Isakar, yang kesepuluh namanya Zebulon, yang ke-11 namanya Yusuf, yang ke-12 Benyamin. Nah adik-adik, masih ingat cerita tentang Yusuf? Nah, Tuhan menjanjikan apa untuk Yusuf? Benar sekali, menjanjikan bahwa Yusuf akan menjadi seorang pemimpin yang besar, pemimpin yang dihormati.
hati. Nah, pada suatu hari Bapak Yakub menyuruh Yusuf pergi ke padang untuk melihat keadaan saudara-saudara Yusuf, kakak-kakak Yusuf yang sedang menjaga domba-domba. Kakak-kakak Yusuf ketika menjaga domba-domba, mereka berbincang-bincang dan mereka melihat kedatangan Yusuf. Tapi adik-adik, ketika mereka melihat kedatangan Yusuf, mereka bukannya merasa senang, tetapi mereka sedang merencanakan sesuatu yang jahat buat Yusuf. Mereka ingin membunuh Yusuf, adik-adik. Tapi Ruben ketika mendengar rencana saudara-saudaranya, ia tidak setuju dan berkata, "Janganlah kita bunuh dia." Lalu Yusuf sampai kepada kakak-kakaknya. Tetapi barulah Yusuf sampai, saudara-saudaranya langsung menangkap Yusuf dan mengambil jubah Yusuf. Kemudian mereka membuang Yusuf, melempar Yusuf ke dalam sumur yang sudah tidak memiliki air. Kemudian saudara-saudara Yusuf, mereka bersepakat untuk menjual Yusuf kepada para pedagang yang lewat itu. Kemudian Ruben yang tidak tahu bahwa Yusuf telah dijual oleh saudara-saudaranya, ia pergi ke sumur. Ia ingin menolong Yusuf, mengeluarkan Yusuf. Tetapi ketika ia sampai di sumur, ia tidak menemukan Yusuf. Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian saudara-saudara Yusuf membunuh domba dan mencelupkan jubah Yusuf ke darah domba yang telah dibunuh itu. Dan mereka membawa jubah Yusuf kepada ayah mereka Yakub dan mereka berkata, "Lihat, kami menemukan jubah ini." Kemudian Yakub berkata, "Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya." Kemudian pedagang-pedagang itu membawa Yusuf dengan mengikat tangan Yusuf. Mereka membawa Yusuf pergi ke Mesir, jauh dari tempat tinggal dia, jauh dari keluarga dia, jauh dari ayahnya, Bapak Yakub. Adik-adik, Tuhan Yesus menyelamatkan nyawa Yusuf ketika Yusuf terancam nyawanya. Tuhan Yesus hadir dan menyelamatkan Yusuf. Tuhan memakai Ruben untuk menghalangi rencana jahat dari saudara-saudara yang lain. Itulah bentuk tuntunan Tuhan pada Yusuf. Sekalipun Yusuf dijual sebagai budak, namun perjalanannya ke Mesir adalah awal dari pemenuhan rencana Allah bagi diri Yusuf. Nah, seperti Yusuf, Tuhan juga menuntun hidup adik-adik. Tuhan menjaga adik-adik melalui orang tua dan juga saudara-saudara. Ingatlah untuk berdoa, minta pimpinan Tuhan setiap hari. Nah adik-adik, saat ini Lose mau ajak adik-adik untuk sama-sama kita membaca ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya terdapat di Mazmur 121 ayat 7. Mazmur 121 ayat 7. Nah, kalau semuanya sudah dapat, kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 121 ayat 7. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Nah, kita baca sekali lagi ya. Tuhan akan menjaga engkau
terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Nah, adik-adik, selamat menghafal ya di rumah masing-masing. Saat ini kita mau berdoa. Kita mau berdoa untuk teman kita yang ulang tahun di minggu ini. Wah, selamat ulang tahun Lionel, selamat ulang tahun Alex. Tuhan Yesus memberkati. Nah, selain itu kita juga mau berdoa menutup ibadah kita. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan Yesus karena Tuhan telah setia menjaga kehidupan kita anak-anaknya. Kita berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini kami anak-anak-Mu sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, Engkau selalu setia menjaga kami, melindungi kami, menolong kehidupan kami, menuntun kehidupan kami anak-anak-Mu. Ajar kami untuk terus taat kepada-Mu. Tuhan Yesus, kami juga bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu karena Engkau telah melindungi, menolong, menyertai kehidupan teman kami, Lionel dan juga Alex yang dalam minggu ini mereka berulang tahun. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu. Kiranya Tuhan terus menolong kehidupan Lionel dan Alex. Mereka semakin bertumbuh, mengenal dan mencintai Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menutup ibadah kami dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.